Nah itu hidayah Bu ya. Hidayah itu bonus dari Allah Bu ya. Iya, bonus Bu ya. Baik Ibu. Kita kemarin sampai apa Bu? Sampai kunci-kunci ilmu gaib itu Udah dicatat semua Bu ya. Sampai sampai sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Udah itu Bu ya? Iya, udah. Udah selesai. Baik, sekarang saya tinggal nyampein Bu ya. Ya. Baik Ibu. Kunci-kunci ya, kunci-kunci ilmu gaib itu ada 5 Bu ya. Iya. Udah kan? Tidak ada yang mengetahuinya selain Allah. Apa itu? Kunci gaib. Ada berapa? Ada 5 ya. Kecuali Bu ya yang mengetahuinya tidak ada yang mengetahuinya selain Allah. Jadi hanya Allah aja yang mengetahui Bu ya. Itu yang suka ngomong nanti begini nanti begini itu datangnya dari setan Bu ya. Kalau kata bahasa di saya weruh sadurung winarah gitu ya. Ada di bahasa Ibu bahasa weruh sadurung winarah Bu ya. Dia tahu sebelum terus terjadi Bu ya. Nah itu bohong Bu ya. Itu bohong. Nah kalau umpamanya iya itu datangnya dari setan bukan dari Allah Bu ya. Jadi Ngupingnya tepat ya Bu. Ngupingnya baik. Kemudian jadi tidak ada yang mengetahui Bu ya selain Allah. Apa itu? Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya Bu ya. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah Bu ya, yaitu pengetahuan tentang hari kiamat ya. Jadi hari kiamat tidak ada yang tahu kecuali Allah ya. Tuh, hari kiamat tidak ada yang tahu kecuali Allah yang mengetahui Bu ya. Walaupun sekarang udah rame Bu ya, rame tanda-tandanya Bu ya, rame tanda-tandanya udah pada bermunculan Bu ya, tanda-tandanya hari kiamat udah rame bermunculan. Tapi Ibu ya jangan jangan gelisah Bu ya, jangan jangan takut. Jangan gelisah, jangan takut dengan hari kiamat Bu ya. Sebab Rasulullah aja 1400 tahun yang lalu sudah mengatakan Bu ya, hari kiamat sudah dekat. Kemudian juga sangkakala udah ada di bibir siapa? Malaikat Israfil. Malaikat Israfil Neng. Udah berapa tahun Bu? 1400 tahun. Makanya sekarang walaupun sekarang udah tanda-tandanya udah ada Bu ya, udah bermunculan tanda-tandanya, tapi Allahu alam mau berapa ribu tahun lagi itu hari kiamat Bu ya. Jadi jangan resah dengan cerita-cerita hari kiamat Bu ya. Kalau resah dengan cerita-cerita hari kiamat ya kita banyakin ibadah Bu ya. Kenapa resah? Takut kan? Nah, Takut aja. iya, jangan cuma takut, tapi kita banyakin ibadah. Kemudian tinggalin apa? Tinggalin maksiat tuh ya. Apa maksiat itu? Maksiat itu yang tidak ada manfaatnya itu maksiat tuh ya. Ibu nongkrong ngobrol, ada manfaatnya enggak? Yang ada apa? Gunjing ya. Gunjing iya maksiat kan gunjing itu. Nah, itu kan dosa kan? Gitu. Jadi Ibu kalau takut dengan hari kiamat, perbanyak ibadah, jauhkan maksiat tuh ya. Mata lirak-lirik ke rumah orang juga itu maksiat Bu ya. Lirik-lirik mata ke rumah orang, lirik-lirik ke pintu orang, ngeliat apanya? Lihat HP. Ya, ngeliat keadaan rumahnya Bu ya. Itu iya, ngeliat keadaan rumahnya. Gitu ya Bu ya. Makanya Ibu kalau enggak ada penting-penting banget Bu ya, enggak usah bukan saya melarang bergaul Bu ya. Tidak melarang bergaul Bu ya, tapi dibatasi Bu ya. Kalau tidak ada manfaatnya mendingan di rumah gitu ya. Ya di rumah kan bisa zikir gitu kan ya, bisa zikrullah kan gitu. Kemudian juga mengurangi perkataan yang tidak manfaat gitu Bu ya. Jadi jangan bicara kalau pembicaraan itu tidak ada manfaatnya gitu Bu ya. Kalau ada manfaatnya baru bicara gitu. Kalau umpamanya ngobrol ada nggak manfaatnya? Ya, kecuali kalau umpamanya ngobrolnya sesama teman ngaji ya, nanyain tadi apa pelajarannya, itu ada manfaatnya. Tapi kalau ngobrol nggak puguh
apa? Enggak jelas gitu ya. Itu dihindari Bu ya. Jadi Ibu hindari perkataan yang tidak ada manfaatnya. Paham tuh Bu ya? Paham tuh Bu ya? Gitu. Kemudian dan dialah yang menurunkan hujan. Ada nggak yang tahu mau turun hujan? Nggak ada yang tahu pasti ya, nggak ada yang tahu pasti Bu ya. Di sini kan kalimatnya yang tidak dengan pasti Bu ya, tidak tahu dengan pasti gitu kan ya. Jadi Ibu, hujan juga tidak ada yang tahu dengan pasti Bu ya. Pamannya tuh udah mendung di sini, ternyata enggak hujan kan gitu. Kemudian panas, nggak bakalan ada hujan, tahu-tahu berek hujan. Nah itu siapa yang tahu? Kan hanya Allah yang tahu. Makanya kita nggak boleh menduga-duga Bu ya, karena turun hujan juga hanya Allah yang tahu. Kita hanya menduga-duga, ada mendung mau hujan gitu, padahal akhirnya nggak hujan. Panas, kita perkiraan kita nggak hujan, tapi tahu-tahu hujan. Makanya ini termasuk apa Bu? Goib Bu ya. Nah jadi yang tahu hanya Allah apa turunnya hujan. Paham tuh Bu ya? Ya, jadi Bu jangan banyak menduga-duga Bu ya. Ya karena hujan itu tidak tahu pasti Bu ya, hanya yang mengetahui hanya Allah, yang pasti ya, yang pasti mengetahui hanya Allah. Kemudian dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, itu keberapa Bu? Ketiga ya. Nah Ibu, di sini boleh ada pertanyaan Bu ya, walaupun saya nyampein tapi boleh ada pertanyaan Bu. Dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Jadi hanya Allah yang mengetahui ada dalam rahim. Ayo, ada pertanyaan nggak di sini? Ya seharusnya ada pertanyaan. Saya kan udah nyampaikan kemarin. Seharusnya di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggak? Kalau ada orang hamil itu aku perempuan, ini anakku perempuan. Ya kan ada suka ini saya idam ini suka gitu ya Bu. Kan yang tahu Allah itu bukan pertanyaan. Itu pemberitahuan. Jawaban. Baik, Ibu di sini Bu ya, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Ini kan seharusnya banyak pertanyaan Bu ya. Sok atau apa pertanyaannya? Apa tuh Mama Ik? Ayo Mama Ik, ayo. Apa tadi ya? Dan mengetahui Yang di dalam tidak ada yang mengetahui yang di dalam rahim itu hanya kecuali Allah. Coba apa? Ayo disuruh pada mikir dari kemarin. Saya bilang pasti harus ada pertanyaan di sini. Iya. Cuman Nah, tentang jenis kelamin dulu Bu. Iya. Kadang-kadang disuruh kalau iya. Nah, kan di sini kalimatnya dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Tidak ada yang mengetahui apa yang dalam rahim, tapi sekarang orang pada tahu. Tapi itu apa yang goibnya bukan itu Bu ya. Ayo mau tahu? Mau tahu nggak? Mau dong Bu. Pengen tahu nggak? Ya udah dengerin ya. Nah Ibu, kan kalau zaman sekarang mah udah ada apa namanya USG. Jadi tahu itu bayi di dalam rahim tahu, lagi ngapa-ngapain bayi tahu. Tapi di sini Allah mengatakan hanya Allah yang tahu. Hayo sok apa coba? karena udah canggih Bu. Enggak bisa dilawan dengan karena kecanggihan ya. Begini Bu ya, udah saya sampai Ibu, manusia hanya bisa melihat bayinya ya. Yang ditiupkan ke dalam bayi itu ada yang tahu enggak? Apa itu? Ruh. Terus apa lagi? Ajalnya. Terus apa lagi? Rezekinya. Terus apa lagi? Jodohnya. Enggak jodoh. Kehidupannya baik apa buruk? Ada yang tahu enggak? Kalau bayinya kelihatan kan? Bisa kelihatan yang di dalam rahim. Tapi itu yang empat itu ada yang tahu enggak? Paham? Nah, sekarang paham dong. Nah, jadi sekarang mah apa namanya tadi kayak ibu itu kayak ibunya kan udah zaman tadi orang bisa ngelihat yang di dalam perut orang di dalam rahim ya. Iya yang dilihat cuma itunya doang, wujudnya Bu ya, fisiknya gitu ya.
Nah, jadi itu ya. Jadi yang tadi yang dikatakan 4 itu tidak ada yang tahu ya. Apa itu? Lihat. Ruh. Kemudian ajar. Kemudian rezeki. Nah, kehidupannya sengsara atau celaka. Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Makanya goib. Lah kalau bayinya bisa kelihatan karena di apa? Di USG. Paham tuh Bu ya? Nah, nggak ada yang kepikiran ke situ ya? Nggak ada. Ya udah, sekarang udah saya samain tuh ya. cuman Udah peduli kelaminnya gitu. Ya terus kelaminnya kan itu kan udah kelihatan. Jadi nggak goib lagi kan? Juga kelihatan. Nggak kelihatan kan? Jadi goib nggak itu? Nggak goib Iya, kan? kalau yang Nah. yang gue ya tadi Yang tak goib yang tadi yang ayam 4. Paham tuh Bu ya? Nah, ini kalau nggak belajar juga nggak tahu Bu. Saya tahu belajar. Udah saya belajar tahu disampaikan kepada ibu-ibu. Jadi ibunya pada insya Allah. Baik. Saya kan itu mah udah sering ditulis Neng. Udah itu mah udah apal. Baik, ayo kita lanjut Bu ya. Tadi yang keberapa Bu? Yang ketiga ya. Kemudian dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti Bu ya apa yang diusahakannya besok. Iya. Nah Ibu, walaupun Ibu udah niat Bu ya, udah niat umpamanya mau ke kemana gitu Bu ya. Nah Ibu udah niat banget, udah beberes Bu ya. Nah, tapi kan tidak pasti Ibu berangkat. Iya, maaf ya, maaf saya contoh saya aja Bu ya. Saya mau ke Lampung Bu ya. Saya mau ke Lampung, udah beberes, udah ada bajunya. Ini bajunya yang di kantongin juga saya simpen sini Bu ya. Yang ditaruh di tas. Udah dompet, udah obat gitu ya. Tiba-tiba mobilnya nggak muat. Oh, nggak ada di bawah. Nah, kan kita tidak tahu kan. Jangan pun esok hari Bu ya, 5 menit Ibu keluar dari sini, Ibu tidak tahu apa yang akan terjadi. Tidak tahu kan? Iya. Jadi 5 menit keluar dari pintu, Ibu tidak akan tidak tahu akan apa yang akan terjadi. Paham tuh Bu ya? Nah, jadi apa yang keempat? Tidak ada yang mengetahui Ya, apa yang akan terjadi besok ya. Yang diusahakan kan? Pokoknya maaf, Ibu mau ke rumah sakit diusahakan Bu ya. Kemudian ada sesuatu kemudian nggak jadi. Itu kan apa Bu? Tidak tahu kan kalau akan terjadi seperti itu gitu. Kemudian juga nggak tahu juga apa namanya, tiba-tiba maaf Bu ya, tiba-tiba nggak niat ke rumah sakit, tiba-tiba maaf ya ada seraka gitu ya, maaf ya, kan ke rumah sakit, tiba-tiba ke rumah sakit kan itu kan nggak tahu kita kan. Ya. Kayak saya dulu mau ke Jawa udah pesen tiket sama dia. Iya, makanya di sini dikatakan Bu ya, juga apa namanya, apa tadi yang keempat Bu ya? tidak Ya. ada yang Ya. mengetahui. Tidak yang tahu apa yang akan terjadi besok. Nah, yang pasti Bu ya, walaupun kita udah pasti, tapi kalau Allah tidak mengizinkan, tidak jadi. Makanya tidak tahu pasti kan? Makanya harus insya Allah. Paham tuh ya? Kemudian pernah menggoda dirinya biasa. Nah, kemudian apa lagi? Dan tiada seorang pun dapat mengetahui dengan pasti Bu ya apa yang diusahakannya besok. Jelas kan Ibu? Jadi jangan 100% Ibu gitu ya akan terjadi Bu ya. Tidak Bu ya. Walaupun Ibu udah rencana ini, kalau Allah tidak mengizinkan ya tidak akan jadi gitu. Paham tuh Bu ya? Berapa itu? 4 Bu ya. Kemudian dan tiada seorang pun yang mengetahui di bumi mana ia akan mati. Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu Bu ya. Makanya maaf Ibu ya, kalau umpamanya ada kecelakaan apa, itu yang udah ada takdirnya gitu. Yang umpamanya orang tadi siapa yang mau meninggal di luar di Malaysia? Teman berobat. Emang udah ditakdirkan dia meninggalnya di Malaysia, dia di Penang Bu ya, di Penang gitu ya. Kan bukan mau nganterin nyawa ke sana kan, mau berobat kan?
Nah, tapi tiba-tiba mati di sana kan. Nah, emang Allah udah nakdirkan matinya di sana. Gitu Bu ya. Nah, paham tuh Bu ya. Jadi kita harus tahu Bu ya. Kita harus tahu. Dengan taunya itu kita nggak usah banyak penyesalan gitu ya. Kalau orang nggak ngerti itu menyesal gitu. Nah, tapi kalau orang tahu ilmunya tidak akan banyak penyesalan. Paham tuh Bu ya. Jadi yang 5 tadi itu Bu ya. Paham Ibu? Ya, jadi mudah-mudahan yang 5 ini ya, yang kita tidak tahu, manusia tidak tahu, hanya Allah yang tahu, yang gaib, yaitu ada 5 tadi udah disebutin, udah ditulis juga Bu ya. Insya Allah kita paham. Baik, udah selesai tuh Bu ya. Baik, kemudian Bu, Nabi SAW ini mah nggak usah ditulis Bu ya. Kalau hadis itu saya suruh tulis Bu ya. Nabi SAW Bu ya tidaklah mengetahui sesuatu yang gaib. Nabi pun tidak tahu yang gaib Bu ya. Kalau Nabi tahu yang gaib, Ibu mau pergi, kemudian tahu-tahu di sana ada musuh. Kalau tahu yang gaib gitu ya, di sana ada musuh, mungkin nggak jadi berangkat kan? Kenapa? Karena tahu yang gaib ya. Semua makhluk tidak ada yang tahu yang gaib ya. Malaikat kek, jin kek, tidak tahu yang gaib, hanya Allah tahu yang gaib itu ya. Makanya malaikat itu kalau perbuatan hati itu tidak dicatat ya. Nggak tahu ya. Ya nggak tahu ya. Tidak dicatat. Kenapa? Karena di perbuatan hati gaib ya. Malaikat itu mencatat yang nyata-nyata aja. Paham itu Bu ya? Jelas Ibu? Tidaklah mengetahui sesuatu yang gaib. Siapa? Rasulullah. Apalagi kita gitu. Nah, sekarang banyak Bu ya mengetahui akan terjadi ini, akan terjadi ini. Itu datangnya dari setan Bu ya. Jadi nggak usah dipercaya Ibu. Mau bener kek, mau enggak kek, kata ibu itu bener kok, nyata kok, jelas kok gitu. Nggak usah dipercaya walaupun kejadiannya bener Bu ya. Nah, kalaupun kejadiannya bener. Kenapa? Karena itu yang mengatakan manusia. Paham tuh Bu ya? Asal beneran. Baik ya, kecuali apa yang Allah wahyukan dan diajarkan kepadanya, kepada Rasulullah. Jadi Ibu, Rasulullah itu dapat wahyu. Kalau bicara itu dari wahyu. Kalau gaib tidak tahu. Paham tuh Bu ya? Nah, Al-Qur'an kan dari siapa? Dari Allah kan, diucapkan kepada siapa? Kepada Rasulullah. Itu bukan gaib Bu ya, nyata Bu ya, karena Allahnya mengatakan seperti itu, kemudian diterima oleh Rasulullah sampai ke saat ini kepada kita gitu ya. Ayo Bu ya. Jadi Rasulullah tahu yang gaib enggak? Enggak. Apalagi orang-orang pada saat ini. Kalau kata ibu-ibu ada yang benar, makanya Ibu kalau ada di YouTube ada yang begitu-begitu gak usah ditonton Bu ya. Itu jadi merusak iman kita Bu ya. Kenapa merusak iman kita? Kita pengen tahu nanti kejadian bener kok, terjadi kok. Nah, itu merusak iman kita. Merusak. Makanya Ibu kalau nggak ada gitu-gitu di YouTube kan sering banyak Bu ya. Jangan suka ditonton, bisa merusak iman gitu Bu ya. Merusak iman itu nggak kudu bilang yang tidak baik Bu ya. Nonton juga, nonton yang begitu-begitu Bu ya. Itu bisa merusak iman. Kenapa? Karena hati kita ada percayanya. Gitu. Tidak usah apa Bu? Terus ditonton, jangan penasaran. Ibu-ibu malah penasaran ditonton sampai habis. Nggak boleh. Nggak boleh. Bisa merusak iman. Kenapa bisa merusak iman? Nanti bisa terjadi, itu bener kok. Itu omongan si itu bener kok. Merusak iman nggak? Iya. Baik. Kemudian, jadi kalau Rasulullah dapat apa Bu? Dapat apa? Wahyu ya, yang diajarkan kepada Rasulullah. Wahyu itu apa sih Bu? Perkataan Bisikan. Allah. Ya. Jadi bisikan wahyu itu ada wahyu dari setan, ada wahyu dari Allah ya. Nah, kalau wahyu dari setan ya tidak boleh dia. Nafsu itu datangnya dari wahyu nggak? Kan ada yang membisikkan ke hati Ibu. Iya kan? Nah, wahyu bukan? Dari siapa? Dari setan kan? Nah, Ibu suka ada pikiran yang tidak baik umpamanya. Itu wahyu bukan? Iya. Dari siapa? Dari setan. Ya, itu. Jadi bisikan Bu ya.
Kalau wahyu datangnya dari Allah, ya yaitu diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau umpamanya itu yang suka tadi, yang suka bilang terjadi ini sebelum tahu gitu ya, benar gitu, itu datangnya dari setan. Paham tuh Bu ya? Walaupun ia nyata gitu kan, merusak iman nggak? Ya iya, jelas Bu ya. Baik, kemudian Nabi SAW Bu ya juga tidak pernah mengakui dirinya bisa menghidupkan orang yang telah mati, tidak Bu ya. Tapi sekarang kan suka banyak Bu ya, dengan apa? Yaitu dengan sihir. Umpamanya gini Bu ya, maaf, umpamanya gini Bu ya, nih si Dajjal Bu ya, Dajjal, kata Dajjal nih ya, ini orang ini orang tuanya udah mati dua-duanya. Kan kalau anak orang tuanya meninggal kan sedih gitu ya. Dibisikin sama Dajjal Bu ya, dibisikin sama Dajjal. Kamu kalau pengen kedua orang tuamu hidup lagi, kamu akui kalau aku ini Tuhan. Lah karena si anak ini saking pengen taunya sama orang tuanya dan tidak ada ilmunya gitu ya, akhirnya mengakui kan Dajjal yang setan. Akhirnya datang itu kedua orang tuanya, padahal itu setan. Paham tuh ya? Menyerupai. Iya, menyerupai kedua orang tua itu gitu ya. Kemudian Dajjal itu memang dengan izin Allah Bu ya, segala sesuatu kan dengan izin Allah. Dajjal itu Ibu, kata Dajjal, kamu katakan, kalau enggak kamu katakan aku tahu Tuhanku, kamu nanti akan aku penggal, akan aku belah jadi dua gitu ya. Kekeh itu si orang itu tidak mengakui kalau itu Dajjal itu Tuhan. Jadi tidak mengaku, tidak ngomong aku kamu Tuhan aku gitu ya. Nah, akhirnya kan dibelah kan. Nah, sudah dibelah tuh, dibelah jadi dua. Yang satu umpamanya berjauhan Bu ya, yang satu umpamanya di Cengkareng, umpamanya yang satu di Grogol. Nah, itu sama si Dajjal itu bisa disatuin lagi Bu. Nah, jadi bisa jadi orang lagi. Nah, tapi tetap si orang itu tidak mengakui kalau Dajjal itu Tuhan ya. Nah, sampai seperti itu Ibu ya, godaan setan. Dajjal kan setan. Dan sekarang juga banyak digoda sama setan. Iya. Setan ini setan dari golongan manusia banyak Bu ya. Bukan setan. Bu, yang nyata itu sekarang banyak orang Bu ya tergoda sama setan manusia gitu Bu ya. Setan yang mengajak kepada perbuatan buruk itu namanya setan, baik dari golongan manusia maupun dari golongan jin. Paham tuh Bu ya? Gitu Bu ya. Jadi sekarang jangan mau dibujuk-bujuk Bu. Sekarang bujukan itu banyak Bu. Di YouTube itu banyak bujukan Bu ya. Bujukan dengan itu ini. Kita jangan mudah percaya dan jangan mudah mengikuti Bu ya. Kadang tergiur. Kadang-kadang kan kita karena merasa benar gitu ya. Kadang-kadang kita tergoda, akhirnya kita ikutin. Itu setan dari golongan siapa? Setan dari golongan manusia. Mas sekarang banyak setan dari golongan manusia. Kenapa? Manusia banyak yang mengajak kepada keburukan. Paham tuh Bu ya? Baik. Kemudian jadi Rasulullah juga tidak bisa menghidupkan orang yang telah mati Bu ya. Baik dari sahabatnya atau salah satu dari putra-putrinya Bu ya. Kan Rasulullah itu kan putra-putranya yang terutama yang laki-laki Bu ya. Itu meninggalnya masih kecil gitu ya. Nah, kalau Rasulullah bisa menghidupkan pasti anaknya dihidupkan lagi kan? Nah, paham tuh Bu ya. Terus kalau umpamanya Rasulullah bisa punya ilmu kebal, nggak kena dipacok, nggak kena ditimpuk Bu ya. Itu nggak luka-luka ya. Sedangkan Rasulullah kalau berperang hasil luka gitu ya. Itu copotlah giginya, terus kaki ditumpukin, kakinya lah berdarah. Kenapa? Karena tidak punya ilmu kebal. Ilmu kebal datangnya dari mana? Iya. Sebab Ibu kalau sunatullah Bu ya, orang dibacok berdarah, pasti luka kan? Luka berdarah. Nah, kalau yang dibacok nggak berdarah itu apa namanya? Sunat. Iya. Kalau tangan dibacok berdarah, luka, itu namanya sunatullah gitu Bu ya. Ada orang berjalan di air katanya,
itu tidak sunatullah Bu ya. Sebab sunatullahnya kalau orang ngejebur ke air ya pasti tenggelam. Kalau ada orang bisa jalan di air tidak sunatullah. Kalau orang ke air kemudian ngejebur basah namanya sunatullah. Paham tuh ya? Ya, kita tahu Bu ya. Tapi itu ada jadi latihan gitu Bu. Latihan bisa Bu gitu, tapi nggak bisa jauh gitu. Latihan jalan Iya, di atas air tapi nggak lama gitu. Jadi Iya, latihan. Iya latihan. Nah, dengan latihan mungkin itu Bu ya. Latihan. Tek 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 tek, Iya, gitu iya, Bu ya. gitu. Ya itu pakai ilmu Bu ya. Iya. Pakai ilmu apa? Ketangkasan Bu ya. Iya, Pakai iya, ilmu itu ketangkasan. ketangkasan itu, Tapi iya. itu juga nggak bakalan bisa Lama, lama bisa jauh jalan gitu. di air gitu. Paham tuh Bu ya? Iya. Jadi kalau yang sunatullah kita percaya, tapi kalau tidak sunatullah kita jangan percaya. Iya. Walaupun itu undung-undungnya tinggi Bu ya. Malah kalau yang nggak tahu ilmunya mah kan malah kayak kagum gitu kan. Kagum, Hebat, iya, gitu kagum kan. gitu ya. Kagum. Jadi kalau sunatullah jangan suka dikagumin Bu ya. Jangan suka dikagumin Bu ya. Kalau yang sunatullah ya baru kita percaya. Paham tuh Bu ya? Baik, jadi Rasulullah juga putra-putrinya ada yang meninggal masih kecil-kecil, tidak bisa menghidupkan Bu ya. Yang telah meninggal sebelum beliau Bu ya. Jadi banyak sebelum Rasulullah meninggal tuh anak-anaknya tuh meninggal duluan Bu ya. Paham tuh Bu ya? Kemudian maka bagaimana dengan orang-orang yang mengaku nih, kan sekarang banyak yang mengaku Bu ya, mengaku bisa menghidupkan orang yang telah mati Bu ya, dan mengetahui ilmu goib. Tadi udah jelasin Bu ya, ilmu goib Bu ya, yang sederajat di bawah Rasulullah SAW Bu ya, sedangkan beliau itu sebaik-baik nabi Bu ya, dan para wali seluruhnya. Jadi Rasulullah aja nggak bisa mengetahui yang goib gitu Bu ya. Apalagi orang-orang sekarang Bu ya, banyak yang mengaku apa Bu ya, pinter ya, itu kan orang pinter gitu Bu ya. Datang ke orang pinter, kata orang pinter nanti kamu akan begini. Datang ke orang apa namanya, apa sih apa yang spiritual, guru spiritual, kata guru spiritualnya nanti kamu akan begini. Itu nggak usah dipercaya. Walaupun udeng-udengnya gede buat gitu, walaupun jubahnya panjang sampai nyapu pasir. tidak boleh dipercaya. Kenapa? Yang tahu yang goib hanya Allah. Tadi udah disebutkan ada 5. Paham tuh ya? Baik, di sini ada pertanyaan nggak? Nah, jadi nabi aja Bu ya, sebaik-baik para nabi dan sebaik-baik para wali dari seluruh manusia, dari seluruh nabi Bu ya, tidak tahu yang goib. Apalagi orang sekarang tidak boleh ditonton. Kalau ditonton akan merusak iman, karena iman akan ada percaya sedikit. Paham tuh Mbak ya? Baik, ada pertanyaan nggak? Ini udah mau azan. Kalau nggak, iya. Nah, terus Ibu, ayo lanjut. Baik. Nah, kalau lanjut, saya lanjutkan berikutnya Bu ya. Ibu, apabila dikatakan Bu ya kepadamu Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan yang telah mati, benar nggak? Iya. Benar kan? Benar. Tapi Nabi Isa kan? Nabi Isa. Iya. Yang lainnya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kalau umpamanya ada yaitu dukun ya gitu. Jadi Nabi Isa bisa menghidupkan yang telah mati Bu ya, dan mengetahui apa yang orang-orang simpan di rumah mereka. Jadi Nabi Isa mengetahui Bu ya, apa yang disimpan. Maaf ya Ibu, maaf ya, pada waktu itulah ada yang nyimpen apa rumahnya di kulkas itu ya. Dulu kan belum ada kulkas Bu ya. Ya disimpan di rumahnya. Itu Nabi Isa tahu Bu ya. Nabi Isa tahu ada daging unta di rumahnya, Nabi Isa tahu. Jadi tahu apa yang rumah orang, apa yang isinya rumah orang gitu. Nabi Isa mengetahui ya isi yang di rumah orang. Itu Gitu. ya mukjizat ya Bu ya. Iya, nanti di bawahnya ada mukjizat ya. Nah, jadi Bu ya, itu hanya terjadi kepada siapa? Pada Nabi Isa Bu ya. Kemudian Bisa. apakah wali-wali yang lain juga bisa melakukannya? Enggak bisa Bu ya. Para nabi juga nggak bisa, hanya Nabi Isa. Apalagi para wali yang saat ini Bu ya. Kan sekarang kan banyak kan para wali
wali Bu ya. Iya. Malah yang telanjang dada Bu ya, yang kayak orang GL Bu ya. Itu kan dianggap wali. Ya kan kita kan ngelihat di YouTube Bu ya. Ya jadi yang begitu-begitu mereka anggap Wali. anggap wali. Kalau kita anggap apa? Ya ORGF. Gitu Bu ya. Iya kan kita kan walaupun nggak ngelihat yang sejelasnya Bu ya, tapi kan ada di YouTube Bu ya. Iya. Itu Bu ya. Ada kan? Nah, terus diapain? Dimintain apa-apa sama dia gitu ya. Ditanya apa-apa sama dia gitu. Itu wali. Kalau kita itu bukan wali, jangan tergiur Bu ya. Jangan tergiur dengan banyaknya orang Bu ya, minta-minta kepada wali yang seperti tadi yang saya sebutin. Ibu juga nonton kan pasti. Hah? Wali mukmin. Nah, baik ya. Apakah wali-wali yang lain juga bisa melakukannya? Tidak Bu ya. Itu hanya Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu dikasih apa Bu? Mukjizat gitu ya. Baik ini sedikit lagi Bu ya, mukjizatnya Bu ya. Jawabannya Bu ya. Baik Ibu. Katakanlah Bu ya, ini adalah mukjizat Bu ya. Ya, jadi Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati, itu mukjizat. Siapa Nabi Musa Bu? Nabi Isa sayang. Nabi Isa ya, mukjizat khusus Bu ya yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi hanya Nabi Isa yang diberikan mukjizat itu Bu ya. Yang diberikan mukjizat bisa menghidupkan orang hanya Nabi Isa. Nabi yang lainan tidak ada. Apalagi wali-wali saat ini. Paham tuh? Ya. Kemudian dan tidak Allah berikan kepada selainnya, kan? Tidak diberikan kepada selainnya. Ya, selain siapa? Selain Nabi Isa. Paham tuh Bu ya? Ya, jadi jangan itu Nabi Isa bisa kok menghidupkan orang yang mati ya Nabi Isa apa namanya? Apa sih namanya? Mengetahui yang goib tadi ya Bu. Ya, kayak mengetahui yang apa sih? Kalau misalkan nggak ngeliat tapi tahu gitu, itu sama mengetahui yang goib gitu. Kayak yang tadi kan contohnya bisa mengetahui apa yang ada di rumah gitu. Iya, itu kan wahyu apa namanya mukjizat. Ya. Nah, dan mukjizat ini coba Ibu dengerin. Tidak ada dan tidak Allah berikan kepada selainnya ya. Tidak. Jadi hanya jadi miliaran manusia dari awal sampai akhir hanya Nabi Isa yang diberikan ilmu mukjizat seperti ini. Paham Bu ya? Jangan diikutin Bu ya. Jangan karena itu Nabi Isa bisa ya karena mau mukjizat. Nah, seperti ini Bu ya. Cerita Nabi Yusuf Bu ya. Cerita Nabi Yusuf. Kan kakak-kakaknya Nabi Yusuf kan ke Mesir Bu ya. Nah, kemudian apa namanya? Dengerin gak saya ngomong? Nah, Ibu, karena bapaknya itu kangen sama Yusuf Bu ya. Nah, padahal itu belum tahu bahwa itu Yusuf Bu ya. Nah, kemudian Nabi Yusuf itu ngasih baju ke ke kakak-kakaknya Bu ya. Ini tolong kasih ke ayahnya gitu ya. Itu pada waktu itu belum tahu kalau itu kakak, kalau itu adiknya. Nabi Yusuf ya belum tahu. Nah, kemudian Nabi Yusuf kasih baju, yaitu apa namanya? Dikasih dititipin ke kakak-kakaknya, terus dikasih ke ayahnya. Begitu dikasih ke ayahnya Bu ya. Nah, kemudian ayahnya mencium baju Yusuf. Nah, itu ayahnya itu udah tahu baunya Yusuf. Kan masing-masing orang kan punya ciri khas sendiri ya. Punya ciri khas sendiri tentang wanginya, apa baunya gitu ya. Nah, kemudian diusapin ke mukanya. Kemudian ayahnya Nabi Yusuf siapa? Nabi Yakub. Nah, kemudian Nabi Yakub bisa melihat lagi. Nah, itu bisa nggak dikerjakan sama orang selain Nabi Yakub? Nggak bisa ya. Nah, itu hanya apa namanya? Nabi Yusuf pada ayahnya Nabi Yakub. Itu namanya mukjizat ya. Sekarang tidak bisa ditiru sama orang-orang walaupun itu ngaku wali. Cukup dulu Bu ya. Putar dikit lagi Bu ya. Kemudian Nabi SAW. Nah, jadi dan tidak Allah berikan kepada selain Nabi Isa Bu ya. Nah, kemudian Nabi SAW Bu ya, Nabi SAW saja ini Rasulullah Bu ya.
yang kedudukan beliau lebih utama dari Nabi Isa gitu ya, kan kedudukannya lebih derajatnya lebih tinggi dari Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW ya, tidak pernah mengaku mempunyai kemampuan seperti itu ya, tidak pernah mengaku, tapi pada saat ini banyak orang yang mengaku gitu ya. Kemudian maka bagaimana seseorang yang mengaku ada wali fulan ya yang bisa menghidupkan orang yang telah mati. Tadi udah saya contohin sama Dajjal Bu ya, yaitu setan Bu ya. Pengen ketemu sama orang tuanya, yang penting mengakui kalau kamu Tuhan aku gitu ya. Akhirnya karena dia saking pengen temunya mengakui dia Tuhan aku, akhirnya diadakan itu dimunculkan ya kedua orang tuanya. Nah itu sudah apa, itu kan setan gitu, nggak mungkin orang yang sudah meninggal kemudian bisa menjelma lagi, kecuali nanti di hari kiamat tuh ya. Allah. Cukup Ibu, cukup dulu Bu ya. Kadang-kadang suka banyak yang begini. Semoga Allah memberikan mujizatnya. Enggak ada. Mujizat sudah diakhiri sama Rasulullah Bu ya. Ya. Nanti kita kalian tanya jawab, kita tutup dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan semuanya. Semoga menjadi ilmu yang manfaat Bu ya. Amin ya rabbal alamin.